Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, ini adalah segmen komentar nakama. Seperti biasa, pada video ini Mimin akan bahas dan bacain beberapa komentar nakama sekalian yang udah masuk pada video Mimin yang lalu tentang pembahasan chapter 1046. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai dari komentar yang pertama. Ini dari Kadek Parwita. Di chapter 1046 terjawab sudah mengapa Gotenel yang seorang pengguna logia petir dapat dipukul oleh Luffy tanpa haki. Di panel terakhir chapter 1046 ternyata Luffy dapat memegang atau menyentuh petir. Iya bener bang, dan tentu hal itu kan juga dipengaruhi karena kemampuan tubuh karet yang dimiliki oleh Luffy. Lanjut dari Rega Kurniawan. Apa mungkin Yamato tahu Kaido bakal kalah dengan petir Luffy? Makanya dia memaksa Momonosuke supaya buat awan api yang lebih besar Min. Gimana menurut Mimin? Ya, kalau menurut Mimin sih Yamato sudah memperkirakan ya tentang jumlah stamina Kaido. Kalau tentang petir, Mimin masih ragu juga itu bisa digunakan untuk mengalahkan Kaido. Lanjut dari Al Hidayat. Kayaknya bakal kalah Min, soalnya udah pernah berkata bingung cara mengalahkan Kaido bagaimana. Karena gak mungkin Kaido kalah hanya dengan pukulan doang. Nah, mungkin rencana Oda mengalahkan Kaido pakai senjata, dan mungkin petir yang dipegang Luffy merupakan senjata pamungkas untuk mengalahkan Kaido. Mungkin nantinya petir biasa berlapis haki tingkat tinggi dan Housoku haki, sehingga bisa menembus tubuh Kaido yang keras dan menusuk jantung. Mungkin ya bisa sih bang jika dengan hal lain ya selain pukulan biasa. Tapi jika pakai petir sekalipun harusnya masih ada perlawanan sih dari Kaido, karena sedikit banyak kan Kaido juga pengguna elemen petir juga. Jadi Mimin rasa Kaido akan melakukan adu serangan petir dengan Luffy. Lanjut dari Jojo. Adakah yang kena air laut semua penggunaan buah setan akan lemah Min? Karena agak banyak juga air laut yang dibawa oleh Raizu. Iya, jika air laut itu tidak sampai merendam tubuh lebih dari lutut, Mimin rasa masih aman bang. Apalagi kalau hanya sekedar lewat aja. Lanjut lagi dari Bartolomeo. Pukulan Awakening Luffy jadi seperti serangan Awakening Law, tapi bedanya serangan Law hanya menembus tubuh saja, tapi tak menyakiti lawannya. Tapi serangan Luffy berbeda, serangannya bisa menembus dan melukainya. Bagaimana bila petir yang dipegang Luffy itu akan menjadi seperti tombak? Petir tersebut akan menembus kulit Kaido seperti ujung tombak dan akan berdampak fatal baginya. Ya bisa juga sih jika konsepnya seperti punya Law ya, jadi kan benar-benar menembus. Lalu untuk petir memang punya damage yang besar, tapi seperti yang Mimin katakan, Kaido juga punya elemen petir. Jadi sedikit banyak akan bisa digunakan untuk melawan petirnya Luffy. Lanjut dari Bro Pam. Gak suka sama bentuknya Luffy, kurang sangar. Ya, kalau bicara tentang karakter Luffy, di awal-awal Luffy memang kelihatan kocak kan. Contoh ketika lawan Arlong, teknik Luffy banyak lawakannya. Jadi mungkin Bang Oda ingin mengembalikan cara bertarung Luffy seperti dulu lagi, yang banyak lawakannya. Lanjut dari Damianus Budi Setio. Gue harap Jinbe gak siram Orochi yang lagi terbakar. Wah iya nih bang ya, bisa juga sih kalau air itu malah mengenai Shogun Orochi. Dan kita tunggu aja apakah di chapter depan hal itu sudah diceritakan. Lanjut dari Syahrul Ramadan. Perkataan Kaido hampir sama dengan perkataan Big Mom sebelum kalah terkena serangan telak Kid dan Law. Seolah-olah merasa kuat menerima serangannya dan ujung-ujungnya kalah. Akankah alur Kaido juga seperti Big Mom yang awalnya merasa kuat menerima semua serangan dan akhirnya kalah? 2 minggu menunggu lagi untuk jawaban dari serangan Zeus Luffy. Iya, kalau alur Big Mom udah kayak gitu, sepertinya alur Kaido akan dibuat beda bang. Ya tentu saja biar nggak monoton. Jadi kita tunggulah bagaimana skema makhluk terkuat itu akan kalah. Lanjut lagi dari Tata Taryadi. Luffy bisa memegang petir dan menjadikannya senjata, dan yang bisa melakukan semua itu hanyalah Dewa Langit atau Dewa Uranus, yang berarti Luffy adalah salah satu senjata kuno yaitu Uranus. Ya, kalau Luffy Uranus, Mimin rasa enggak sih bang, karena kan Uranus itu hanya salah satu senjata kuno. Lalu sebagai Joy Boy atau Nika, harusnya Luffy adalah pengguna ketiga senjata kuno itu. Jadi bukan salah satu dari senjata kunonya. Ya itu sih menurut Mimin.
Lanjut lagi dari mata kiri, akankah kedepannya Oda bingung lagi bagaimana cara mengalahkan Luffy? Setelah dulu dia bilang bingung bagaimana cara mengalahkan Kaido. Ya, jadi kejebak overpower kekuatan ya bang. Tapi menurut Mimin sih, mungkin Kurohige itu memang punya potensi ya untuk memberikan perlawanan kepada Luffy dengan kemampuan Yami Yami no Mi-nya yang bisa menetralkan segala macam Devil Fruits. Ya, mari kita tunggu. Lanjut lagi dari Stephen Kimbo. Dari sini gue jadi yakin Min, buah iblis tipe Dewa Nika pasti memiliki pesaing. Misalnya buah Hito-Hito model dewa lain, karena gak mungkin jika buah iblis ini pada 800 tahun yang lalu dikalahkan hanya karena pengkhianatan dari Zunisa. Mungkinkah ada buah iblis dewa yang akan ditunjukkan Bang Oda setelah arc Wano ini? Ya, kemungkinan seperti itu masih besar banget bang. Dan kandidat pesaing untuk buah Nika itu sepertinya adalah Im Sama, atau mungkin juga Kurohige sebagai pesaing sesama pemilik nama Di. Kan masih ada juga tuh teori yang mengatakan bahwa Kurohige juga seorang pengguna buah Zoan, misalnya Cerberus atau mungkin yang lainnya. Lanjut dari Lewis, senjata apapun gak bakal mempan sama Luffy karena senjatanya bakalan diubah jadi karet. Luffy tidak takut lagi jika berhadapan dengan benda tajam. Api bisa berefek besar sama Luffy, tapi ingat DF Luffy punya keistimewaan yaitu pemulihan yang sangat cepat. Iya bener sih bang, pada bentuk awakeningnya ini senjata tajam tak begitu menakutkan bagi Luffy, karena memang bisa saja malah berubah jadi karet dan nanti bisa jadi lembek-lembek gitu pas kena tubuh Luffy. Lanjut dari Evans Aurel, di Skypiea Luffy mengalahkan Enel si Dewa Petir, sedangkan di Onigashima Luffy jadi Dewa Petir itu sendiri. Dan kalau dilihat Luffy dan Enel ada kemiripan, sama-sama bisa ngidupin diri sendiri setelah dianggap mati, dan juga sama-sama memiliki drum. Iya jeli banget ya bang. Enel kan juga punya kemampuan untuk memicu jantungnya ya ketika dia terkena serangan dial dari Weaper, dan itu juga merupakan skema kekuatan yang berasal dari jantung. Lanjut dari bilah tipis, Min, kalau diperhatikan kemampuan Luffy bisa mengubah makhluk hidup jadi karet malah menguntungkan Kaido. Harusnya Kaido kena damage beberapa kali. Ya kalau masalah damage sih harusnya Kaido juga kena ya, karena kan serangan Luffy itu pakai haki. Bahkan menurut Kaido menggunakan gabungan Bushosoku dan Hausoku haki. Lanjut lagi dari Fasju. Jadi Luffy ini lemahnya elemen apa Min? Jangan-jangan air laut pun bisa dia jadikan karet, kayak Aokiji yang bisa sepedaan di laut. Wak. Wah iya ya bang, kayaknya bisa sih Luffy bakal bisa merubah air laut menjadi karet. Lalu untuk masalah kelemahan, Mimin belum bisa melihat sih kelemahan apa dari Sun God Nika ini. Tapi mungkin kedepannya kita akan melihat suatu efek samping dari penggunaan Jirviv ini. Ya mari kita tunggu. Lanjut lagi dari Rude Boys, melihat dari perubahan Jirviv Luffy yang berbentuk putih dan dia bisa menggunakan elemen petir, ini lebih ke perubahan mode Sulong nggak sih? Ya kalau masalah perubahannya memang bisa dikatakan mirip seperti Sulong dari segi warna yang berubah menjadi putih ya. Tapi dari segi elemen, Sulong Ming itu kan pakai listrik ya setahu Mimin ya, bukan pakai petir. Tapi koreksi ya jika Mimin salah. Lanjut dari Fatan Mubina. Tapi sepertinya kekuatan Luffy mirip seperti Gear Second-nya yang memompa darah, dan kekuatan sekarang memompa jantung. Apa ini bisa mengurangi umur Luffy? Ya mungkin itu bisa jadi efek samping dari penggunaan Jirviv Luffy. Dan sepertinya memang ada bayaran yang besar dari sebuah kekuatan yang sangat besar seperti itu. Lanjut lagi dari Hartoyo. Mimin mungkin gak harta karun yang dilihat Roger dan krunya adalah buah setan di dalam kotak harta karun. Tapi mereka tidak menyadari itu adalah buah Hito-Hitonomi model Nika. Makanya mereka pada ketawa setelah melihat harta karun yang cuma satu buah setan. Thank you Mimin Aha. Ya harusnya enggak sih bang, karena jika harta itu cuma buah Hito-Hitonomi yang dimakan Luffy, rasanya perjalanan Luffy akan sia-sia, karena Luffy mencari harta yang sebenarnya udah dia makan. Jadi ya seharusnya enggak seperti itu ya. Lanjut dari Oppo Maros. Kaido mati ditebas sama Luffy pakai pedang raksasa yang ada di keluar kastil Onigashima. Iya hal itu bahkan udah ada fan artnya ya, Mimin udah lihat sih. Tapi Mimin ragu jika Luffy bisa memakai pedang. Contohnya ya kayak ketika Luffy memakai Nideki Tetsu, terlihat nggak bisa banget kan. Lanjut, ini adalah komentar terakhir pada segmen komentar nakama kali ini dari Ridwan. Biasanya kalau MC ngeluarin mode baru, maka musuhnya yang dilawannya akan mengeluarkan kekuatan yang baru juga, seperti The Flamingo yang ngeluarin awakeningnya.
mungkin Kaido akan ngeluarin awakening-nya juga sih. Ya, untuk awakening Kaido Mimin masih nungguin ya. Dan mudah-mudahan dengan hal itu pertarungan jadi lebih berimbang. Oke, itu aja segmen komentar nakama kali ini. Mimin mengucapkan terima kasih banyak bagi nakama sekalian yang setia nonton dan berkomentar di channel Atowa Hayato. Yos, Mimin Atowa Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini ya. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!